Oke, kita ketemu lagi ya di mata kuliah eh, ini ya, penjaminan mutu sistem informasi atau jaminan kualitas sistem informasi. Ya, hari ini bagian kedua ya, untuk tema mengenai tinjauan ya, teknik tinjauan dari jaminan kualitas ya. Nah, kita melanjutkan dari subitem sebelumnya ya, yang ke 6 di sini ada teknik pengujian atau juga biasa disebut dengan verifikasi ya, verifikasi dari quality assurance. Kalau kita lihat di sini, pengujian adalah proses verifikasi ya, untuk melihat kondisi apakah sudah sesuai dengan yang dinyatakan atau yang diharapkan ya oleh user misalkan ya. Nah, ini termasuk juga melibatkan dalam melakukan langkah apapun ya yang diperlukan ya untuk memverifikasi pernyataan atau kondisi benar di sini ya. Nah, pengujian di sini dapat digunakan untuk memverifikasi keberadaan ya atau efektivitas ya dari sifat fisik ya, dan peristiwa, kondisi dan kontrol internal, atau juga bisa digunakan untuk memverifikasi keakuratan ya dan kelengkapan data atau total dari keseluruhan data atau transaksi. Nah, pengujian di sini haruslah dilakukan oleh peninjau ya. Tentu di sini adalah tim quality assurance ya, tim penjaminan mutu. Nah, jika selain peninjau QA melakukan tes, maka di sini tekniknya harus konfirmasi sesuatu yang bukan pengujian gitu ya. Nah, jadi memang benar-benar harus dilakukan oleh tim QA ya. Nah, pengujian mengisyaratkan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh peninjau. Nah, dalam aplikasi komputer, pengujian dapat dilakukan dengan data langsung atau fiktif ya di sini. Ya, jadi pengujian ya, saya garis bawahi di sini ya, bisa juga dilakukan dengan menggunakan data langsung ya atau menggunakan data fisik ya itu. Oke ya, itu sehingga di sini dalam melakukan pengujian, peninjau haruslah menghitung hasil secara manual dan kemudian membandingkan dengan hasil yang sebenarnya ya. Jadi artinya ketika ada jumlah total yang di-generate oleh sistem aplikasi, maka penguji harus membuktikan ya kebenaran ketika dihitung menggunakan secara manual. Apakah ini sama atau berbeda? Ya, ini. Nah, ini jika berbeda, berarti tim peninjau dia harus membuktikan apakah di sini ada kesalahan ya yang dari sistem ya ketika melakukan penjumlahan total keseluruhan misalkan ya itu. Oke, jadi ini adalah teknik atau keterampilan yang dibutuhkan ya untuk teknik verifikasi ya, testing ya, pengujian. Yang pertama di sini kalau berkaitan dengan manajemen proyek ini belum dibutuhkan ya, sedangkan desain sistem komputer, hardware komputer, software komputer, programming, pusat komputer atau server, pengalaman bisnis umum, ini membutuhkan keterampilan. Jadi artinya di sini bervariasi ya, tidak mesti harus semuanya ini dimiliki ya, dibutuhkan keterampilan tersebut. Tapi bisa juga ada sekitar 4 keterampilan yang dibutuhkan ya, tergantung dari eh, studi kasus yang dilakukan ketika melakukan peninjauan ya. Oke, selanjutnya adalah di sini teknik QA ya, data uji coba ya, data uji ya, atau tes di sini ya. Ini berkaitan dengan serangkaian transaksi ya yang disiapkan untuk sistem komputer di sini ya, untuk melihat apakah transaksi yang benar itu diproses dengan benar dan
transaksi yang tidak benar itu diidentifikasi ya, dan ditolak ya. Jadi kalau ada data yang benar itu dia langsung masuk ya, diproses, dan ketika ada data yang salah maka data tersebut akan diidentifikasi kesalahannya dan ditolak untuk diproses ya ini. Nah, sedangkan ini adalah teknik dari uji data ya, yang mana di sini tim QA harus memiliki ya keterampilan yang sifatnya di sini berkaitan dengan desain sistem komputer ya. Ini membutuhkan keterampilan berkaitan dengan desain sistem komputer, terus hardware komputer, software programming, dan berkaitan juga dengan server ya, komputer server ya ini. Nah, ini kaitannya dengan masalah teknis nih kalau menguji data ya ini. Sehingga manajemen proyek, desain sistem umum ini tidak dibutuhkan ya ini. Dan juga pengalaman bisnis umum ya. Oke, yang selanjutnya adalah teknik QA untuk kasus dasar ya di sini. Ya, kasus dasar di sini ya adalah sekelompok data ya. Jadi ada sekelompok data yang diuji ya, yang diuji lengkap, yang dirancang ya untuk tujuan menguji semua kemungkinan ya, semua kemungkinan jalur melalui aplikasi komputer ya di sini. Jadi menggunakan satu ya status studi kasus ya, satu kelompok data ya, lalu diuji ya. Setelah diuji lalu bisa dilihat ya semua kemungkinan ya, kemungkinan yang terjadi ya ketika sekelompok data itu diuji ya. Bisa juga dengan menguji dengan melakukan data-data yang maksimal, atau memang diuji secara testing ya, stres ya, artinya bagaimana aplikasi itu diuji dengan tingkat stres yang tinggi ya. Misalkan menginput data dengan di luar normal, di batas kewajaran misalkan ya. Biasa menginput data 100, kita input sampai dengan 2000 ya. Sampai sejauh mana ketahanan dari aplikasi tersebut untuk menerima data ya. Nah, itu adalah tes stres ya. Melihat tingkat stres dari aplikasi. Ini tidak hanya manusia, tapi sistem aplikasi juga harus kita tes stres ya, stresnya sampai sejauh mana ini ya aplikasi tersebut bisa mengolah data dengan banyaknya input. Setelah diinput 100 masih bisa, 1000 masih bisa, sampai 1 juta data baru dia akan hang misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh studi kasus dasar ya nih. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan ada sebuah organisasi ya, yang mengembangkan sistem entry online. Nah, biasanya kan sistem ini sangat penting ya untuk operasi organisasi, yang mana semua pesanan dimasukkan dan diproses oleh sistem. Nah, jadi di sini ada apa? Jadi ada 100 dari penjualan melalui sistem ini. Nah, baru nanti di sini ditentukan bahwa sepadan ya dengan biaya untuk mengembangkan sistem pengujian dari kasus ya, dari data sampel yang digunakan ya di sini. Nah, berarti ada studi kasus juga di sini yang digunakan ya, jadi yang bisa dimodifikasi ya, yang mana penggunaan ganda atau penggunaan yang berlebihan ini masih bisa ditangani oleh sebuah sistem aplikasi tersebut ya nih. Terus dari sisi keterampilan yang harus dibutuhkan ya untuk menggunakan teknik studi kasus dasar ini, yang pertama di sini ya kita lihat di sini ya, membutuhkan keterampilan berkaitan dengan desain sistem umum ya. Desain sistem umum ini kalau kita kaitkan ya berkaitan dengan sistem yang ada di semua komputer ya, seperti utilitas ya, sistem operasi ya. Nah, terus sistem yang mendukung dari sebuah sistem komputer ya, seperti memori ya, prosesor. Nah, itu bagian dari sistem umum.
Nah, kalau berkaitan dengan desain sistem komputer ya berkaitan dengan eh, ya, keterkaitan antara sistem operasi ya dengan sistem aplikasi. Nah, kalau hardware ini kan jelas ya perangkat keras ya, jadi harus bisa memahami ya perangkat keras komputer dan juga perangkat lunaknya, bahkan di sini tingkat dasar dari programmingnya ya, dan juga membutuhkan keterampilan dari sisi server ya. Nah, di pusat komputer ya, pengertian akan server komputer di sini ya. Sedangkan manajemen proyek, pengalaman bisnis umum ini masih belum dalam cakupan dari kasus dasar ini ya. Ini. Ya, selanjutnya di sini teknik quality assurance yang berkaitan dengan konfirmasi di sini ya. Nah, ini adalah sebuah teknik yang mana konfirmasi ini dimulai dengan permintaan tertulis atau lisan ya kepada pihak yang berpengetahuan luas. Nah, itu ya untuk mendapatkan informasi. Nah, item yang dimaksud ini dapat berupa klarifikasi kebijakan ya, interpretasi prosedur ya, bisa juga klarifikasi keakuratan data atau presentase yang digunakan dalam pemrosesan, atau juga kebenaran data dari master ya untuk digunakan selama pemrosesan. Nah, biasanya konfirmasi yang digunakan ini ketika memberi ulasan ya, memberikan peninjauan sehingga memiliki pertanyaan tentang keaslian dari suatu kondisi ya atau data ya di sini. Ya, sehingga di sini jelas dalam kebanyakan studi kasus ya mengenai konfirmasi ini akan dilakukan melalui, biasanya bisa melalui telepon ya, melalui wawancara ya, atau melalui kunjungan khusus ya. Nah, namun dalam beberapa kasus mungkin disarankan untuk mendokumentasikan ya. Nah, harus ada dokumentasinya ya yang berkaitan dengan konfirmasi ya, sehingga peninjau atau reviewer di sini akan mendapatkan konfirmasi ya secara tertulis ya sini. Nah, hal ini terutama ketika memang benar ini ada pihak luar yang terlibat ya, seperti pelanggan atau berkaitan dengan pemerintah atau pemasok ya, supplier. Nah, ini teknik quality assurance yang berkaitan dengan konfirmasi ya. Jadi dia meminta konfirmasi dari para ahli ya, para orang yang memang mengetahui ya, berkompeten ya dalam bidang ilmu tersebut ya, sehingga kita diberikan sebuah informasi masukan ya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ketika kita melakukan peninjauan ya. Ini kalau kita lihat contoh ya, contoh dalam aplikasi pengujian sini, peninjau tidak biasanya kalau peninjau tidak yakin dengan algoritma yang digunakan ya untuk pengurangan, misalkan berkaitan dengan eh, pensiun ya. Nah, biasanya kalau peninjau tidak yakin dengan algoritma yang digunakan untuk pengurangan pensiun ya, ini aplikasi pensiun misalkan ya. Nah, tim proyek sistem dia akan menggunakan informasi yang diperoleh dari diskusi dengan departemen personalia misalkan ya. Itu dia ada diskusi, ada minta pendapat ya, lalu dia akan memberikan sebuah keputusan sini. Nah, peninjau merasa mungkin ada salah tafsir ya. Nah, ini dan mengirim surat yang menjelaskan algoritma pemotongan yang digunakan untuk asuransi perusahaan yang menangani program pensiun tersebut. Ya, nih. Jadi ada konfirmasi ya dari peninjau ya bahwa apakah benar pengurangan perhitungan ya pensiun ini benar dilakukan oleh sistem ya. Nah, ini maka dilakukanlah konfirmasi ya. Kalau jika itu memang benar, maka hal ini sudah menjadi sebuah ketetapan sehingga keraguan tersebut bisa dihilangkan ya di sini. Nah, konfirmasi tersebut di sini untuk meminta perusahaan asuransi ya untuk menyatakan ya apakah algoritma itu benar ya, itu
menggunakan algoritma yang benar ya ketika dieksekusi pada sebuah sistem aplikasi di sini ya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ya teknik yang digunakan untuk konfirmasi ini. Dia harus mempunyai keterampilan ya dalam hal ini quality assurance yang berkaitan dengan manajemen proyek ya. Ini desain dari sistem umum ya, desain sistem komputer, hardware, software, programming, pusat komputer, server, dan juga pengalaman berkaitan dengan bisnis secara umum ya. Ini terus selanjutnya ini berkaitan dengan teknik quality assurance ya, yang kaitan dengan judgment. Nah, judgment ini adalah sebuah keputusan ya atau penghakiman gitu ya berdasarkan pada pengalaman ya. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini judgment adalah kombinasi penggunaan pengalaman, nah, skill ya, kecerdasan dan penalaran untuk mempersenjatai gitu. Artinya mempersiapkan sebuah kesimpulan berdasarkan analisis informasi yang tersedia ya. Nah, ini adalah penilaian ya dari pihak ini, berbagai pihak ya, yang merupakan bahan utama ya dalam membuat sebuah fungsi yang berhasil ya. Jadi ketika kita melakukan peninjauan ya, terus ada sebuah keputusan yang harus dibuat saat itu juga, berarti ada kombinasi penggunaan ya, bisa menggunakan pengalaman yang dia sudah dapatkan, bisa dari skill yang selama ini dia punya ya, kecerdasan, bisa juga berdasarkan penalaran ya. Ini. Nah, kalau kita lihat di sini adjustment adalah teknik yang paling sulit ya untuk diajarkan, karena adjustment ini, penghakiman ini ada berdasarkan dari gabungan ya pengalaman, kecerdasan, penalaran. Nah, ini ya. Sehingga ini adalah salah satu yang paling sulit ya untuk diajarkan. Namun merupakan paling berharga di sini ya. Nah, bahan utama dalam penilaian adalah pengalaman yang luas dalam sebuah sistem pemrosesan data dan pemrograman ya. Ini sehingga banyak keputusan yang menghakimi, artinya banyak keputusan yang harus kita keluarkan sesuai dengan kebijakan yang kita buat ya. Kebijakan yang kita buat berupa keputusan, yang mana keputusan itu berasal dari pengalaman yang kita peroleh selama ini, dari intelijensi yang kita dapatkan, intelijensi ya, kecerdasan yang kita miliki, dan juga nalar yang kita miliki di sini. Sehingga kalau kita lihat di sini bahan utama dalam penilaian adalah pengalaman yang luas ya itu. Sehingga kalau kita lihat banyak keputusan yang menghakimi atau kesimpulan dibuat dengan menggunakan pengalaman yang diperoleh ya dari pekerjaan yang dia lakukan selama bertahun-tahun ya. Ini. Nah, itu ya contoh yang dimaksud dengan judgment ya. Contohnya kadangkala kita juga membuat sebuah keputusan yang mana hal itu tidak ada dalam teori ya. Teori yang ada di dalam buku, misalkan teori yang ada di dalam ilmu pengetahuan, tapi itu akan ada muncul ketika kita berproses ya, menekuni sebuah bidang pekerjaan, yang mana di situ pengalaman lah yang akan membentuk ya sebuah keputusan itu dikeluarkan ya. Itu ya, ini salah satu contoh ya keterampilan apa ya yang harus dimiliki oleh quality assurance atau penjaminan mutu yang berkaitan dengan judgment ya. Tentu kita lihat di sini membutuhkan ya keterampilan lanjutan ya. Nah, kalau ini kan membutuhkan keterampilan khusus umum ya, umum artinya dasar. Nah, ini keterampilan lanjutan ya, manajemen proyek lanjutan ya, desain sistem umum lanjutan ya, berarti kan dia lebih expert sini ya. Nah, makanya di sini ya dia berbeda sekali ya. Ini masih dasar, ini udah expert ya lanjutan.
baik itu berkaitan dengan sistem umum, sistem komputernya, hardware, software, programming, server, dan juga pengalaman bisnis secara umum yang memang dia harus expert di sini ya, tingkat lanjut ya di sini. Terus kita masuk di apa, teknik QA ya, yang berkaitan dengan simulasi ya, pemodelan. Nah, ketika kalau kita lihat teknologi tidak pasti atau aplikasi membutuhkan beberapa pihak yang terlibat dalam pemrosesan yang saling terkait ya antar modul, simulasi pemodelan memberikan jaminan yang lebih besar. Ya, jaminan yang lebih besar seperti apa? Ya, jadi aplikasi akan bekerja ketika ditempatkan ke dalam produksi ya, arti ketika ditempatkan ke dalam sebuah implementasi yang benar-benar dilakukan di sini ya. Nah, ini yang dimaksud dengan simulasi atau pemodelan ya itu. Nah, simulasi atau pemodelan adalah penggunaan satu atau lebih program komputer ya yang ditulis khusus untuk memproses file data ya untuk mensimulasikan pemrosesan aplikasi komputer biasa. Nah, ini ya. Jadi ada sebuah model dapat dibangun agar dapat digunakan untuk mensimulasi pemrosesan seluruh aplikasi. Ya. Nah, namun dalam beberapa praktek ini adalah proses yang sangat memakan waktu ya, memakan biaya. Nah, karena itu modelan atau simulasi ini biasanya digunakan terutama pada bagian aplikasi yang terbatas. Nah, simulasi mempunyai atau melayani dua tujuan. Pertama, menentukan bagaimana sistem akan berfungsi sebelum dibangun. Ya, misalkan ya, jika sebuah organisasi ingin memeriksa waktu respon dalam sistem teleprosesor misalkan, mereka dapat membuat model dan mensimulasikan pemrosesan. Yang kedua, simulasi itu dapat digunakan untuk memverifikasi kebenaran ya dari data rutinitas pemrosesan. Ya, jadi ada logika di sini ya. Jadi logika dapat disimulasikan ya dalam sebuah program dan data langsung di sini. Atau di sini diuji ya, dijalankan melalui program langsung dan simulasi. Sehingga perbandingan hasil akan menentukan akurasi dari sistem versi produksi ya, arti versi yang memang sudah diimplementasikan di sini ya. Ya, ini. Oke, ini adalah salah satu keterampilan yang dibutuhkan ya untuk menggunakan teknik simulasi. Ya, jadi seorang quality assurance sini ya harus memiliki keterampilan manajemen proyek, harus mempunyai keterampilan lanjutan yang berkaitan dengan desain sistem umum, yang berkaitan dengan sistem komputer, dan dia harus mempunyai keterampilan dasar yang berkaitan dengan hardware, software. Nah, kalau berkaitan dengan programming, berarti dia mempunyai keterampilan lanjutan yang berkaitan dengan pemrograman. Ya, membutuhkan keterampilan dasar dari sisi server dan juga pengalaman bisnis secara umum. Ya, ini berkaitan dengan teknik konsultan ya atau saran di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini tidak mungkin ya dalam lingkungan pemrosesan data yang sangat teknis untuk satu individu atau satu kelompok untuk mengetahui segalanya. Nah, ini ya. Jadi nggak mungkin ya satu tim atau satu kelompok itu bisa mengetahui segalanya ya. Ya ada beberapa bagian mungkin yang ahli, ada beberapa bagian yang tidak ahli ya. Nah, ini. Nah, jika peninjau tidak memiliki keahlian teknis, ya mereka bisa atau dapat meminta bantuan dari luar untuk meminta nasihat. Nah, ini yang disebut dengan teknik QA konsultan atau saran di sini ya. Jadi kalau kita lihat deskripsinya bahwa konsultan ya biasanya dipanggil untuk menjawab pertanyaan yang sangat teknis. Ya, mereka juga dapat digunakan ya misalkan mendapatkan saran
ya menjawab pertanyaan tentang undang-undang misalkan, atau menjelaskan peraturan layanan pendapatan yang berkaitan dengan internal. Nah, jika di sini ya peninjau mencurigai adanya masalah ya tetapi tidak yakin dengan konsekuensi dari masalah itu, nah biasanya peninjau ini harus membawa masalah itu ke konsultan. Nah, baru di sini ya konsultan yang sudah terkait ya dengan organisasi ya bisa juga berkaitan dengan akuntan publik yang bersertifikat, atau juga sumber data yang tersedia dari vendor komputer, atau juga perusahaan perangkat lunak. Ini adalah sumber saran yang sangat baik dan biasanya gratis ya kalau masih berkaitan dengan lingkup internal perusahaan. Nah, sebagian besar pertanyaan juga dapat dijawab dengan sangat cepat dan mungkin dapat ditangani dengan panggilan telepon. Nah, bisa juga kita telepon, kita datang langsung ke ruangannya ya itu. Contoh ya, satu grup QA tidak yakin ya tentang penyimpanan file komputer seperti yang dijelaskan dalam peraturan layanan pendapatan. Ya, ada peraturan ya, peraturan dalam negeri nomor 71 sampai 20 ya. Nah, akhirnya karena dia tidak yakin menyimpan file tersebut, akhirnya peninjau menelepon akuntan publik yang bersertifikat yang milik organisasi ya di sini untuk memperoleh jawaban cepat ya mengenai kebijakan tersebut, apakah benar atau tidak. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, tekniknya untuk apa? Jadi teknik untuk konsultan atau saran dan keterampilan yang harus dimiliki oleh quality assurance di sini adalah ini semuanya ya membutuhkan keterampilan dari sisi manajemen proyek, desain sistem, sistem komputer, hardware, software, programming, server, dan juga pengalaman bisnis secara umum ya ini. Ya oke, kita lanjut lagi ya. Ini ya tadi keterampilan yang harus dimiliki oleh tim penjaminan mutu di sini atau quality assurance ya. Ini semua bidang di sini ya membutuhkan keterampilan ya ketika dia meminta saran kepada konsultan di sini ya. Terus berkaitan dengan teknik analisis kuantitatif ya. Ini analisis kuantitatif quality assurance. Jadi ini adalah teknik analisis kuantitatif. Nah, ini memberikan pendekatan matematis ya untuk pengambilan keputusan ya. Nah, analisis kuantitatif di sini ya kalau kita lihat ya di sini. Bentar ya, ini ini ya. Ini melibatkan pemberian bobot ya. Nah, karena kuantitatif berarti menggunakan angka atau bisa bobot atau bisa juga peringkat ya ke kriteria yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan ya menggunakan teknik analisis kuantitatif. Jadi harus terlebih dahulu memberikan kriteria ya yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dan kemudian memberi peringkat ya atau bobot kriteria tersebut. Ya, bobot ini bisa 0, 1, 2, 3, 4 ya ini. Nah, itu analisis kuantitatif. Nah, pembobotan nominal adalah metode yang banyak digunakan ya ini. Nominal itu kan angka ya. Nah, masing-masing kriteria kemudian akan diberi skor dan skor total diperoleh dengan menggunakan faktor pembobotan. Ya, nah, skor dapat digunakan untuk menyatakan secara matematis ya keadaan saat ini. Suatu kondisi ya, keadaan saat ini dari suatu kondisi perusahaan atau juga peristiwa, atau juga dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih ya alternatif ya mengenai kondisi, status, dan peristiwa ya itu. Ya contohnya di sini ya peninjau atau reviewer ya atau quality assurance di sini mengevaluasi keputusan pemilihan peralatan. Nah, lihat. Nah, diskusi dengan tim proyek menghasilkan kriteria yang harus dipertimbangkan. Ya, di sini termasuk dalam kriteria biaya, ya, terus juga
perangkat lunak yang tersedia, ya, tanggal pengiriman, ya, layanan, dukungan para insinyur sistem, terus kompatibilitas dari ada di atasnya, ya. Nah, peralatan dari berbagai vendor yang dipertimbangkan dinilai dari masing-masing kriteria ini. Ya, skor total untuk setiap peralatan vendor ditentukan. Nah, ini dengan mudah menunjukkan satu peralatan jauh lebih unggul, ya, dari yang lain untuk organisasi. Sehingga organisasi bisa memilih peralatan tersebut. Ya, ini. Ya, itu ya. Jadi dia menggunakan sebuah eh, analisis kuantitatif, ya, angka pembobotan, ya, itu ya. Sehingga jika ada bobot nilai yang lebih tinggi, maka itu adalah sebuah pilihan yang harus dibuat oleh quality assurance untuk memilih eh, keputusan yang akan diambil, ya, itu. Nah, ini jadi keterampilan yang harus dimiliki oleh quality assurance, ya, mengenai analisis kuantitatif. Ya, ini pertama dari sisi manajemen proyek, ya, membutuhkan keterampilan secara basic dasar, ya, terus desain sistem umum, ya, desain sistem komputer, ya, ini butuh lanjutan. Dari sisi hardware, software ini masih dasar, ya, keterampilannya. Programming ini berada di luar, ya, belum dibutuhkan. Pusat komputer, server, ya, masih harus dibutuhkan. Nah, untuk pengalaman bisnis umum, ya, ini berarti dibutuhkan untuk keterampilan tingkat lanjut, ya, di sini. Nah, ini adalah peringkat yang berkaitan, ya, dengan dalam mengumpulkan keterampilan atau pengetahuan. Jadi kita dapat melihat, ya, mana yang paling dibutuhkan oleh personal QA, ya. Nah, ini ada daftar urutan kepentingannya. Dan kalau keterampilan atau pengetahuan peringkat pertama ini kan berkaitan dengan desain sistem komputer. Nah, ini peringkat yang paling dibutuhkan, ya, paling utama, peringkat 1 di sini. Peringkat 2 berkaitan dengan umum, ya, desain sistem secara umum, ya. Terus ketiga, pengalaman bisnis, ya, secara umum. Terus yang keempat yang berkaitan dengan server, ya, di server, ya, komputer server. Yang kelima perangkat lunak, ya, perangkat lunak komputer. Yang keenam perangkat keras komputer. Yang ketujuh manajemen proyek. Ke-8 programming. Jadi ini peringkat paling rendah programming, ya. Jadi di sini quality assurance tidak mesti harus dia itu mempunyai keahlian expert, ya, di bidang programming. Tetapi di sini keterampilan atau pengetahuan ini yang paling peringkat yang paling tinggi adalah desain sistem komputernya, ya, ini. Yang terakhir ini adalah programming, ya, ini. Nah, ini kalau kita ingin melihat, ya, secara bobot di sini, ya, kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah metrik, ya. Ini adalah metrik yang merupakan akumulasi, ya, bagan keterampilan yang ditampilkan untuk masing-masing dari 13 teknik penjaminan mutu, ya, di sini. Ini ada 13, ya. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya. Nah, ada 13 teknik dalam mengumpulkan informasi, teknik dalam evaluasi, teknik dalam memvalidasi, ya, nih. Terus keterampilan apa yang harus dimiliki di sini, ya? Kita lihat nih. Nah, ini keterampilan pengetahuannya, ya, manajemen proyek, desain umum sistem, desain sistem komputer, ya, hardware, software, programming, pusat komputer, ya, server, pengetahuan umum mengenai bisnis, ya, baru di skornya, ya. Kalau kita lihat di sini ada ke-8 keterampilan ini, ya, ada di sebelah atas, ya, di sini. Dalam angka 1 di sini menunjukkan bahwa keterampilan dasar yang diperlukan untuk teknik yang terdaftar, artinya keterampilan dasar, ya, kalau 1 nih. Nah, angka 2 itu menunjukkan keterampilan tingkat lanjut yang diperlukan. Terus ada ruang kosong di sini, ya. Nah, ini kan ada kosong, ya.
yang tidak ada angkanya di sini. Ya, ini adalah bahwa skill itu tidak diperlukan ya untuk teknik tertentu ya ini. Dengan angka setengah di sini ya 0,5. Nah, ini menunjukkan bahwa keterampilan itu diperlukan ya jika diterapkan di area ini ya tuh. Ya, misalkan dalam teknik daftar periksa ya atau checklist. Berarti di sini kalau kita lihat daftar periksa checklist di sini ya. Nah, ini ya checklist. Nah, di sini ada setengah semua ya, sehingga skornya 4 di sini. Nah, ini adalah kalau kita lihat di sini untuk manajemen proyek ya. Nah, ini diperlukan ya. Nah, ini diperlukan setengah gitu ya. Kalau satu itu kan tingkat dasar ya. Setengah berarti dia harus mengetahui ya, minimal dia mengetahui ya mengenai manajemen proyek, mengenai desain sistem, mengenai desain sistem komputer ya, hardware, software, programming, server, terus juga pengetahuan mengenai bisnis ya. Ini mengetahui secara umum. Setengah. Kalau satu memang dasar ya, sebelum dasar itu kan setengahnya ya. Setengahnya berarti dia mengetahui saja gitu ya. Ini checklist ya. Ya itu. Jadi dalam kita lihat dalam daftar periksa, keterampilan pemrograman diperlukan dalam daftar periksa yang memeriksa pemrograman. Ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kira-kira 4 keterampilan lah di sini ya yang ada di tingkat dasar yang diperlukan untuk menggunakan teknik daftar periksa atau checklist. Sehingga skor bertambah hingga 4 ya skornya. Dengan menggunakan setengah di setiap kolom ya pada setiap keterampilannya. Nah, skor untuk semua teknik ya di mana keterampilan dibutuhkan bervariasi ya dengan penggunaan teknik yang dihitung dengan model cara ini ya, cara metrik ini. Ya, kalau kita lihat di sini ya 2 itu adalah keterampilan lanjutan ya, sini 2 keterampilan lanjutan. Jadi ketika ada sebuah peninjauan ya, terus tim QE melakukan teknik peninjauan ya, maka ketika ada teknik mengumpulkan informasi ya berkaitan dokumentasi proyek, maka di sini ada keterampilan pengetahuan yang harus dibutuhkan ya oleh tim QA. Ya, pertama manajemen proyek ya, manajemen proyek tingkat lanjut di sini. Terus juga desain umum sistem lanjutan di sini ya. Berarti udah mahir gitu ya, mahir. Terus desain sistem komputer yang masih tingkat 1 ya. 1 berarti dasar ya sini. Terus yang lainnya mengenai hardware, software, ya programming ini belum diperlukan ya ini. Terus 1 yang masih diperlukan adalah fusion komputer ya, mengenai server. Terus juga mengenai pengetahuan umum mengenai bisnis, sehingga skornya di sini 8 ya di sini. Ya, nah itu cara membacanya. Sedangkan yang setengah-setengah ini adalah hanya mengetahui saja ya. Ini ya setengah-setengah, skornya 4. Sehingga kalau kita lihat di sini, skor yang paling tinggi di sini ya, kalau kita lihat dari masing-masing teknik ya, skor yang paling tinggi di sini ada 11 ya. Nah, ini 11 nih ya. Simulasi modeling. Nah, ini adalah pengetahuan yang paling tinggi dan memang paling sulit ya, nih modeling. Kita harus membuat simulasi dan modeling di sini ya, nih. Dan yang kedua 10 sini ya, analisis kuantitatif. Ya, ini paling tinggi ya. 11 10 ya, ini. Oke ya, ini. Nah, ini ketika kita menganalisis teknik individu ya, kita bisa melihat teknik yang paling sulit untuk dieksekusi ya. Nah, daftar skor dari tinggi ke rendah. Nah, ini dari tinggi ya ke rendah ya. Nah, ini ya peringkat 1, peringkat 13 ya ini. Sehingga kita dapat menentukan untuk mengelola kesulitan penggunaan. Nah, daftar pertama adalah yang paling
dilihat secara teknis untuk dieksekusi dan yang pertama yang paling sulit dieksekusi ya, simulasi dan modeling. Sini ya, simulasi atau modeling ya. Nah, ini area teknisnya berkaitan dengan evaluasi. Ini yang paling sulit ya, peringkat yang paling sulit. Itu yang paling terakhir adalah tingkat yang paling mudah ya. Dia peringkat ke-13 ya, konfirmasi, validasi ya. Ini ya, ini yang paling tengah ada tes dasar, tes data, terus studi kasus ya. Ini studi kasus dasar ya. Nah, ini berkaitan dengan otomatisasi ya, fungsi jaminan kualitas ya. Nah, kebanyakan kelompok penjaminan mutu atau QA melakukan sebagian besar pekerjaan mereka ya dengan biasanya kertas ya, pensil. Nah, ada juga ya beberapa kelompok QA ini menggunakan kekuatan komputer ya untuk meningkatkan kualitas aplikasi yang terkomputerisasi di organisasi mereka. Jadi ini tampaknya merupakan area kebutuhannya. Sekarang ini udah areanya sudah terkomputerisasi sehingga butuh otomisasi ya yang berkaitan dengan quality assurance ya, atau penjaminan mutu di sini ya. Nah, kita ambil contoh misalkan bagaimana grup penjaminan mutu ya menggunakan komputer ya untuk meningkatkan kualitas ya. Pertama, ketika menulis program khusus untuk menganalisis ya berkaitan dengan kamus data ya, perpustakaan sumber program ya, objek pustaka program, juga berkaitan dengan log. Nah, ada juga berkaitan dengan mengenerate data ya untuk menguji data ya, atau juga menganalisis program menggunakan analisis program ya untuk mengidentifikasi yang berkaitan dengan sumber ya, sumber yang digunakan untuk mengevaluasi di sini ya. Nah, evaluasi dari kelengkapan dokumentasi data menggunakan rutinitas analisis ya. Jadi intinya dia menggunakan sebuah teknologi ya, atau menggunakan komputer ya untuk membantu dia dalam melakukan sebuah peninjauan ya. Ini oke ya, ini sessionnya untuk apa, untuk season yang terakhir ini ya. Kalau kita lihat, kita bisa membuat sebuah kesimpulan ya bahwa kelompok QA ya, quality assurance ini menggunakan banyak teknik ya dalam kinerja pekerjaan mereka. Pembahasan ini mengidentifikasi 13 ya, dikategorikan ke dalam 3 bidang ya. Yang pertama adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi ya, tuh. Yang kedua, untuk mengevaluasi sistem aplikasi. Yang ketiga ya, dirancang untuk mengkonfirmasi atau memvalidasi informasi atau kondisi. Nah, keterampilan atau pengetahuan yang berbeda ini diperlukan ya untuk memanfaatkan ya pekerjaan ini secara efektif, sehingga ada 8 identifikasi di situ ya. Dan ini hasil dari pengalaman dalam manajemen proyek ya, desain sistem umum, desain sistem komputer, perangkat keras komputer, perangkat lunak, pemrograman ya, pusat komputer ya atau server, dan bisnis umum. Sehingga penjelasan masing-masing dari 13 ini menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan. Ini adalah untuk memanfaatkan teknik ya secara efektif, sehingga tingkat keterampilan yang dibutuhkan itu baik dasar atau lanjutan. Jadi ada kebutuhan keterampilan ya, dasar dan lanjutan ya, itu. Oke ya, itu untuk season hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.